Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Ma'qidu Tsamina Asyara. Simpul yang ke-18 At-tahaffudhu fi mas'alatil alim. Simpul yang ke-18 adalah hendaklah kita berhati-hati menjaga ketika kita bertanya kepada seorang guru atau seorang yang berilmu. Tahaffudh artinya kita berusaha untuk menjaga lisan, menjaga adab kita ketika kita bertanya kepada seorang guru, seorang yang berilmu, yang dia akan menularkan dan menyampaikan ilmunya kepada kita. Supaya benar-benar yang sampai kepada kita ini adalah ilmu. Kalau kita mengagungkan ilmu, maka kita berhati-hati dalam bertanya dan ketika kita ingin mengeluarkan ilmu tersebut dari guru kita. Firaran min masailis syaghab wa hifdhan li haibatil ilm fa inna minas su'al ma yuradu bihi tashghibu wa iqadul fitnah wa isya'atu as-su'i. Usaha untuk lari dari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan fitnah, menimbulkan keonaran, pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan keonaran, dan juga untuk menjaga kewibawaan dari seorang alim. Maka perlu diketahui bahwasanya ada di antara pertanyaan yang diinginkan di balik itu adalah untuk mengubarkan api fitnah, untuk membangunkan fitnah, untuk menyebarkan kejelekan. Maka hati-hati dengan pertanyaan seperti ini. Sedang banyak peristiwa, banyak kejadian viral. Kemudian ada sengaja seseorang karena ingin menyulut api fitnah, akhirnya dia bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan yang bisa mengorbankan fitnah tersebut. Ini harus kita pahami. Dan seorang guru harus memahami yang demikian. وَمَنْ آنَسَ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَكِيَ مِنْهُمْ مَا لَا يُعْجِبُهُ. Para ulama mendapatkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah sumber dari fitnah, dan para ulama mereka sadar yang demikian, maka seseorang akan melihat dari para ulama tersebut sesuatu yang tidak menakjubkan dia. Karena para ulama ini sadar, sebelum datang fitnah dia sudah tahu ini bisa mengubarkan api fitnah. Makanya kalau kita sampai salah dalam bertanya, jangan menyalahkan orang lain kalau melihat ulama yang kita tanya, dia bersikap kepada kita atau mengucapkan kepada kita sesuatu yang kita tidak senang. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim, sebagaimana telah berlalu tentang memberikan pelajaran kepada seorang murid. Fala budda min at-tahaffudhi fi mas'alatil 'alim, maka hendaklah kita menjaga dan benar-benar menjaga ketika kita bertanya kepada seorang yang alim. Wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usul. Seseorang tidak mungkin sukses dalam menjaga pertanyaannya kecuali apabila dia melaksanakan 4 pondasi. Ini kita harus punya pemahaman, punya cara yang benar dalam bertanya kepada seorang guru supaya kita mendapatkan manfaat. Kalau kita tidak punya fiqh, tidak punya pemahaman, enggak paham cara bertanya kepada seorang guru, maka akan hilang keberkahan ilmu tadi. Bukan manfaat yang kita dapatkan, justru malah sesuatu yang tidak kita senangi yang kita dapatkan. Karena kita tidak belajar tentang bagaimana bertanya. Awaluha, yang pertama, al-fikru fi su'alihi limadha yas'al. Dia pikirkan dulu tentang pertanyaan yang akan dia tanyakan tadi. Kenapa dia bertanya? Fayakunu qasduhu minas su'ali tafaqquha wa ta'alluma. Hendaklah dia perhatikan bahwasanya maksud dia ketika bertanya kepada guru tadi adalah ingin paham, ingin belajar. Jadi dia tanyakan kepada dirinya, kenapa ana bertanya tentang pertanyaan ini? Kalau jawabannya adalah ana ingin lebih paham, ana ingin mendapatkan ilmu, maka itu sudah poin yang pertama yang bagus. Berarti maksud antum adalah ingin memahami agama ini. La ta'annuta wa tahakkuma, bukan ta'annut, bukan ingin membantah, dan bukan ingin tahakkum, yaitu ingin menyempitkan gurunya. Wah, anak kalau bertanya ini nanti syekhnya bingung. Sengaja dia bertanya kepada gurunya supaya syekhnya bingung, supaya dia kelihatan sempit. Kalau sudah niatnya seperti itu, kita harus menahan diri dari pertanyaan tadi.
Tapi kalau niatnya adalah ingin paham tentang agamanya dan sungguh-sungguh dia ingin memahami agamanya, fadhal. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi wa yumna'u manfaatahu. Karena barang siapa yang buruk maksud dia dan niat dia dalam bertanya, maka dia tidak akan mendapatkan berkah ilmu. Kalau maksud dia bukan belajar tapi ingin membantah, mungkin sama syekh dibantah, bisa dijawab pertanyaan tadi. Mungkin maksud dia ingin menyempitkan gurunya dan bisa ditangani oleh guru tadi. Tapi karena niatnya dia dari awal memang ingin sekedar membantah, ingin sekedar menunjukkan dia pernah belajar di sana dan di sini. Meskipun dijawab oleh gurunya, dia nggak akan mendapatkan berkah ilmu tadi. Mungkin dia nggak konsen ketika gurunya menyampaikan, dia nggak konsen lagi. Karena tujuan dia bukan ingin paham, tapi hanya sekedar ingin membantah. Dia sudah anggap gurunya ini nggak bisa jawab. Bagaimana orang yang demikian dia mendapatkan ilmu? Wa yumna'u manfa'atahu, dan dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Tidak bisa mengamalkan ilmu tadi. Al-aslu tsani, yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bertanya kepada guru, at-tafattunu ila ma yas'alu anhu. Hendaklah dia memikirkan apa pertanyaan yang dia tanyakan. Kalau tadi memperhatikan kenapa dia bertanya, niatnya apa? Kalau yang kedua kita harus memperhatikan pertanyaan apa yang kita tanyakan kepada guru kita. Mungkin kita ikhlas ingin paham, tapi bagaimana pertanyaan tersebut? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Fala tas'al amma la naf'a fihi. Jangan engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Syekh menyebutkan contohnya misalnya apakah air banjir yang ada di zaman Nabi Nuh itu air asin atau air tawar? Karena kan seluruh bumi tergenang air, itu airnya asin atau air tawar? Ini pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Imma bin nadhari ila hali. Mungkin dilihat dari keadaan dirimu. Artinya antum bertanya tentang sesuatu yang itu seandainya dijawab, manfaatnya nggak akan kembali ke antum. Suatu yang terjadi di belahan Afrika sana misalnya. Ya seandainya dijawab, nggak ada manfaatnya bagi antum. Ya politik yang ada di sana, misalnya peperangan yang ada di sana. Au bin nadhari ilal mas'alah nafsiha, atau dilihat dari pertanyaan itu sendiri nggak ada manfaatnya. Seperti yang tadi kita sebutkan contohnya. Nggak ada manfaatnya, ya jangan bertanya. Antum menghabiskan waktu antum dan menghabiskan waktu syekh. Kalau beliau nggak menjawab atau berpaling dari pertanyaan antum, ya jangan salahkan kecuali diri antum sendiri. Karena yang antum tanyakan memang nggak ada manfaatnya bagi antum atau memang asalnya tidak ada manfaatnya. Wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa'. Yang seperti itu juga adalah bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Syekh, seandainya misalnya di sana itu begini dan begini, bagaimana Syekh yang kita lakukan? Nah ini bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahadin wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaum. Atau pertanyaan tersebut ini enggak boleh jawabannya didengar kecuali orang-orang khusus saja. Ya, antum bertanya tentang sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak boleh didengar kecuali orang-orang tertentu saja. Ini antum jangan bertanya kepada beliau di hadapan orang banyak tentang pertanyaan tersebut. Kalau kita tidak memahami pertanyaan yang bermanfaat dan tidak mengetahui pertanyaan yang bermanfaat, maka jangan salahkan kalau nanti kita lihat syekh berpaling dari ucapan kita atau mengusir kita dari majelis. Kalau kelihatan antum dari kemarin pertanyaannya seperti ini, yang dibawa adalah syubhat-syubhat. Padahal di situ ada fulan, ada orang yang baru ngaji, ada orang yang baru kenal sunnah. Tapi yang antum bawa syubhat-syubhat tentang masalah takfir, masalah ini dan itu. Bisa diusir dari majelis. Ya, bisa diusir dari majelis. Daripada satu orang di sini tapi merusak orang-orang yang ada di majelis, maka lebih baik diusir satu orang dan yang lain mengambil ilmu. Al-aslu tsalits, yang ketiga, al-intibahu ila salahiyati hali syekh lil ijabah an su'alihi. Hendaklah kita memperhatikan keadaan syekh. Bagaimana keadaan beliau ketika beliau akan menjawab pertanyaan tadi. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Jangan sampai seseorang bertanya kepada gurunya di dalam keadaan yang mencegah beliau untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi kita lihat situasi dan kondisi syekh. Jangan sampai kita bertanya kepada beliau dan beliau dalam keadaan yang menghalangi beliau untuk menjawab pertanyaan kita. Cari waktu yang kira-kira, kondisi yang kira-kira beliau dengan leluasa bisa menjawab pertanyaan kita dengan baik. Contoh misalnya, keadaan yang tidak pas kita bertanya kepada beliau
kakaunihi mahmuman. Mungkin beliau dalam keadaan mahmum, sedang ada beban yang ada di dalam hati beliau. Kalau kita bertanya kepada beliau dalam keadaan seperti itu, mungkin beliau akan menjawab pertanyaan kita, tapi jawabannya tidak seperti yang kita inginkan. Ya, karena di dalam hati beliau ada beban, ada sesuatu yang sangat beliau pikirkan. Mungkin anaknya sedang dalam keadaan panas yang luar biasa. Dia memikirkan gimana dia membawa anaknya ke rumah sakit. Antum bertanya dan tentang sebuah perkara ini bukan pas, bukan waktunya antum bertanya. Jangan antum menyangka bahwasanya itu adalah menunjukkan semangat antum dalam menuntut ilmu. Atau melihat beliau misalnya tidak konsen dalam menjawab pertanyaan kita karena sedang ada beban tadi, kemudian kita mengatakan ini bukan seorang ulama, seorang ahlul ilm. Karena ditanya beliau enggak memperhatikan pertanyaan ini. Antum yang salah dalam memilih kondisi dan juga situasi. Au mutafakkiran, atau beliau dalam keadaan memikirkan sesuatu tentang sebuah permasalahan agama, masalah fikih. Karena itu memang amalan mereka, pekerjaan mereka memikirkan ilmu. Terkadang mereka sampai beberapa hari memikirkan sebuah permasalahan, mana yang lebih kuat. Nah, ketika beliau dalam keadaan seperti itu, maka tidak pas antum bertanya kepada beliau. Au masyian fi tariqin, atau beliau dalam keadaan berjalan di jalan. Mungkin beliau ada maksud ketika beliau berjalan, itu ada tujuan. Mungkin mau menjenguk orang, atau ada janjian dengan orang lain di sana. Au raqiban sayyaratahu, atau beliau dalam keadaan menyupir. Karena orang yang sedang menyupir, maka dia sedang konsentrasi. Ya, konsentrasi dengan apa yang ada di depannya. Bal yatahayyanu tiba nafsihi, tetapi dia berusaha mencari kapan ketika beliau ini siap dan baik jiwanya untuk ditanya. Misalnya memang beliau memberikan waktu khusus. Beliau menyempatkan waktu memang ini untuk interaktif, misalnya untuk pertanyaan. Silakan. Berarti beliau memang siap untuk ditanya dan siap konsentrasi untuk menjawab pertanyaan. Al-aslur rabi', yang keempat yang perlu kita perhatikan, tayaqqudus sa'ili ila kaifiyati su'ali. Kalau niat kita sudah bagus, pertanyaannya bermanfaat dan waktunya, situasi dan kondisinya pas. Yang keempat, jangan lupa kita harus menyampaikan pertanyaan tadi dengan baik. Pertanyaan tadi disampaikan dengan baik. Bagaimana menyampaikan pertanyaan tadi harus dipikirkan. Bagaimana supaya pertanyaan tadi bisa disampaikan dengan baik. Misalnya, bi ikhrajihi fi suratin hasanah muta'addibah, yaitu dengan memberikan pertanyaan tadi dalam bentuk yang baik dan penuh dengan adab. Contoh, fa yuqaddimud du'a lisyekh. Dia mendahulukan dengan mendoakan. Ya Syekhana ahsanallahu ilaik. Ya Syekhana barakallahu fiik. Nah, itu didahulukan dengan doa. Ghafarallahu lakum wa liwalidaykum. Mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan untuk beliau. Ini termasuk adab. Baru kemudian wa yubajjiluhu fi khitabihi. Kemudian di dalam pertanyaan kita ada sesuatu yang menunjukkan kita ini menghormati beliau. Ya Syekhana, ustadzana, ya muallim, wahai guru. Ada ucapan yang menunjukkan kita menghormati beliau. Wala takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlata al-awami. Jangan sampai ketika dia berbicara kepada guru tersebut, kepada seorang ulama tersebut, sama ketika dia berbicara dengan orang yang ada di pasar. Ya, enggak ada doa, enggak ada apa, enggak ada penghormatan. Ini berapa? Ini sekilo berapa? Nah, ini jangan sampai kita menyamakan ketika kita berbicara kepada guru kita sama ketika kita berbicara dengan orang-orang yang ada di pasar dengan suara yang keras, enggak ada adabnya. Wa akhlata al-awami, dan orang-orang awam. Kita harus hormati beliau dan menggunakan kalimat-kalimat yang baik yang menunjukkan penghormatan kita terhadap beliau. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.